Sebenarnya ada nggak sih? Kenapa? Hello, people. Welcome back. Welcome back to Thoughts on this podcast. This is episode 3. And, four people is already too much, but now we have a guest star. So the fifth person is here. You can introduce yourself, our guest star. We have Hai, Alam. Oke. Alam. Jangan itu dikat ya, ntar gak boleh mainin agam, gak boleh mainin surat ya, gue. Tolong dikat ya Alam. Oke, intinya ya Alam di sini. Halo. Dan as you know, the host, we can introduce ourselves. Kita kenalan lagi gak sih? Ya, boleh. Udah nggak usah, udah. Ya, udah nggak usah, udah tau lah kalau nonton ini episode 3 udah tau lah. Kenalan. Kita tonjok. Iya. Buset. Ya, ini episode 3 dan kita ya kayak gimana ya, ada crossover gitu podcastnya ya. Ada guest star Alam di sini. Alam. Kabarnya gimana Alam? Gue baik-baik aja. Kalau kalian Umur berapa Alam? Umurnya dulu Alam. Umur gue hari Jumat. Oh, boleh. Oke. Hari Jumat, setuju sih. Jadi Karena ada yang ngasih request topik, kita tuh kayaknya mau bahas tentang toxic relationship kan udah ya, toxic friendship deh. Toxic friendship, cocok. itu jadi toxic ya. Friendship. Makanya karena sesuai topik toxic friendship, gue mau nanya nih ke Alam, kayak apa sih Ram pendapat lo tentang kayak orang London kalau misalnya nikah sama orang Ternate, apa bener jadi anaknya onte? Kalau itu ya, itu tergantung masing-masing. Karena kayak London sama Ternate itu belum tentu jadi anaknya di Lonte. Mungkin. Kayak sama aja kayak Amerika kawin sama Banjarmasin. Jadinya Asin. like Asin nggak? Nggak, udah kita stop ngelem. Oke, Udah kan semua. iya. Gue taruh dulu. Kita bahas soal topik ya, toxic friendship. Kalau Alam sendiri pernah nggak sih ngerasain kayak toxic friendship gitu? Oke, kalau gue sih toxic friendship-nya nih kayak di sisi gimana dulu nih? Kayak sholat Ini Jumat. lebih ke ini deh. Masih ngelem. Toxic friendship yang kayak Gue lupa naruh lem gue. Belum. Lemnya taruh dulu itu asapnya masih kelihatan itu, maaf. Lem masih kelihatan tuh. Ayo, wow. Lem dibakar loh. Ini podcast agak pegal ya, gue angkat tangan tuh. Podcast agak pegal. Oke. Gue ada nih baru belum. Gimana? Oke, jadi toxic friendship itu kebanyakan ada yang kayak antara satu temen di sebuah friend group gitu ya. Kalau punya friend group kan kayak pasti terdiri dari lebih dari 2 orang ya. Iya. Dan kayak satu orang itu yang kayak friend group itu tuh toxic buat salah satu orang. Toxic kayak gimana? Bisa berbagai macam ya. Bisa ada yang kayak antara dia diguna-gunain, kayak dia disuruh-suruh dengan kayak kayak bilangnya sih, oh iya kan kita teman, jadi lu harus ngelakuin apa yang kita mau gitu-gitu. Padahal aslinya kayak dia cuma digunain lah, di-use gitulah, dimanfaatin. Banyak juga yang musik dari belakang gitu kan, kayak itu salah musik dari belakang. Ini Iya, sensor apa banyak enggak? juga yang kayak Sensor. betrayal. Kenapa anjing? Sensor deh. Takut. Takut. Ngadon. Lanjut. Ngelek. Kayak misalnya lu tuh pernah gimana ya, Lam? Secara nggak langsung bahasa kasarnya tuh dia dihianati oleh teman sendiri gitu. Oke. Untuk sejauh ini sih kayak dari temen SMA dulu deh. Mana SMA? Kayak temen gue pas yang kayak tongkrongan SMA gitu-gitu. So far sih gak ada sih gue yang kayak, karena gue tuh tipe orang yang gue nggak stay di satu grup doang, paham nggak? Kayak gue yang kayak gue cool with everyone gitu, kayak gue temen aja semuanya. Gue nggak yang nge-stuck yang kayak di satu friend group aja. Tapi ada minusnya juga sih, kayak karena gue bener-bener dia ada yang kayak cuman satu, ya paling ada 1, 2, 3 orang gitu yang bener-bener yang kayak, paham gak sih, yang temen yang bener-bener temen yang kayak yang kalau lu lagi sendiri atau yang kayak lu lagi apa
Nah, temen itu yang datang gitu loh maksud gue. Paling nggak Betul, kayak gitu aja. Kalau sisanya kayak oke. Jadi ya udah gue kayak semuanya temenan aja gitu. Nggak ada apa-apa sih sejauh ini. Jadi kayak teman yang asli, bukan teman palsu, tapi teman yang kayak bener-bener yang bisa bener-bener dibilang teman best gitu, friend real lah friend ya. gitu lah. Iya, Kan ada Kayak yang jadi- kayak benar kenal, ada temen yang bener-bener temen. iya. Iya benar. Nah jadi kayak kadang tuh kalau misalnya kebanyakan tuh ngomongnya, jadi di sisi orang-orang yang kayak friend group itu satu orang ngira orang-orang yang di sekitar itu kayak teman deket ya tadi, bukan teman kenal doang tapi teman deket ya. Padahal di sisi yang lain itu mereka ngelihat satu orang ini sebagai kayak teman dia ngerasa kita teman deketnya, Iya. dia ngerasa kita teman deketnya, jadi kita bisa kayak nyuruh dia apa-apa. Tahu. Ya gitu gimana ya kayak Kak sopan. Iya. Kak sopan. Iya sih. Siapa tidur? Kayak gimana sih? Bingung nih Syaka tidur anjing. Nggak paham, so awake. Nge-lag. Kok Alhamdulillah. Kalau Syaka atau Matt atau Fagil lu sendiri ada yang pernah ngerasain kayak toxic friendship gitu nggak sih? Kalau toxic friendship sih, Toxic friendship. kayaknya sih gue on the same boat as Alam sih. Ya Alam, bukan ya. dalam konsep pindah-pindah mulu sih, cuman gue sih nggak pernah put myself di posisi dimana gue vulnerable gitu, dimana gue bisa digunakan orang. Ya Same. orang bisa bilang mereka nggunain gue, tapi gue nggak ngerasa digunain gitu. Gue nggak Yeah. parasite of me gitu, nggak ada yang ngambil sesuatu dari gue. Bener. Iya Gue sih. kayak Iya, bener. jadi soalnya gue orang kan emang nggak terbuka, emang ya susah lah gue untuk terbuka ke orang, jadi susah aja buat orang nusuk gue dari belakang tuh susah aja. Iya. Iya. Kayak susah dimanipulasi ya. Tapi kayak jujur kayak gue bukan ngomong kayak lu dimanipulasi, tapi kadang malah kayak orang-orang yang lagi dimanipulasi atau lagi digunain atau lagi diinin sama toxic friends itu kayak malah orangnya nggak tahu. Ngerti gak sih? Iya. Ngerti. Ini gue bukan ngomongin lo, gue bukan ngomongin semua yang di sini, tapi ada kayak misalnya nih gue punya contoh, gue nggak mau nyebut nama, nggak boleh nyebut nama ya. Tapi ini satu orang ini kayak dia tuh udah kayak bener-bener bukan disuruh-suruh, tapi kayak sering banget bukan di backstep juga, di pokoknya kayak dirugiin lah ya. Tapi dia tuh tetap main dengan mereka dengan alasan mereka comfort zone dia dan mereka kayak bukan satu-satunya tapi kayak teman dekatnya dia, karena dia merasa mereka teman dekatnya dia. Padahal orang lain misalnya contoh gue sebagai teman dia juga, gue bisa ngelihat kalau misalnya mereka tuh aslinya bukan teman asli dia, mereka cuma temenan sama dia untuk kayak dapetin sesuatu dari dia, ngerugiin dia atau manipulasi dia atau dia gitu loh. Iya. Jadi kayak menurut lu pada gimana? Kayak tentang kayak menurut lu orang itu harus ngapain? Karena kalau kita ngomong kayak keluar aja dari friend group Iya. itu susah juga kan. Kalau itu gimana deh menurut lu? Kalau dari gue sih kayak kebanyakan orang-orang yang kayak gitu tuh ada beberapa yang mikir dia nggak mau keluar dari friendship itu karena mungkin ada faktor yang kayak dia takut dia lonely atau dia emang kayak itu satu-satunya friendship yang dia punya gitu loh, yang kayak deketnya tuh deket banget. Nah oleh karena itu mungkin dia juga takut kayak ngemulai sesuatu yang baru lagi, maksudnya kayak lu nyari teman baru lagi terus ngemulai dari awal, mungkin kayak gitu sih kebanyakan. Karena ada tipe temen kayak misalnya kita tuh one of a group, terus kayak kadang ada yang karena artinya kalau misalnya temenan tuh kayak saling ngertiin gitu lah. Iya. Tapi kayak ada juga yang maunya gitu, ngerti gak sih kayak Iya, bener. Ya, ngerti. Azan curhat nih. maunya Curhat. Azan curhat. anjing. Ya. Iya sih kayak gitu sih. Tapi gimana ya? Bingung gua. Bingung apa? Banyak sih kalau misalnya mau dibahas friendship tuh banyak banget anjing. Kayak lu pada ibaratnya kayak jatuhnya gue nggak tahu kayak you guys before TikTok tuh Paham nih itu gua. gimana, cuman kayak misalnya kayak you guys not like sekarang gitu kan, masih belum se well known sekarang. Terus pas habis you guys play TikTok pasti kan kayak you got followers and stuff gitu kan. Terus kayak pas udah dapet followers ya pasti
ya orang pada tahu kalian siapa, dan ada kayak orang yang tadinya kayak jahat atau kayak nggak kenal atau ya biasa aja tiba-tiba jadi sok baik gitu, ada nggak? Ada dong pasti. Ada Pasti lah. ada. Ya. Pasti. Nah kalau Ada Razan sih. gimana tuh ceritanya? Kayak gimana ya? Nih orang padahal sombong nih ke gua tahu nih orang sombong ke gua. Dia bisa dibilang dia nggak lihat ada gua lah di hidupnya dia tuh kayak. Tapi Waduh. gua nganggap kayak gua tahu dia. Terus misalnya nih setelah gua gimana ya? Bisa dibilang punya nama, Hah? dia kayak tiba-tiba Zan apa kabar atau gimana basa-basi tai lah namanya. Terus tiba-tiba kayak gue ada bisnis nih, lo bisa tolong bantuin gue nggak? Tuh gue banyak tuh di Wah iya itu paling sering itu paling sering. Itu tuh Masalahnya Gua ada bisnis gini, nih, masalah lo kan teman gue. kalau mau nolak membantu bisnis tuh kayak kesana anjing ya nggak sih? Kesannya kayak Iya. jahat gitu kan? Iya. Itu gampang Padahal banget dulu lo nggak kenal gue lo bangsat kayak lo Iya. kayak gitu anjing sama gue. tapi kayak gampang banget dibalikin ke lunya kan, kayak ih Razan disuruh Iya. promote IG story aja sombong banget nggak mau. Makanya. Iya, soal Kayak gampang dibilangnya banget soal dibangun Makanya. naratif negatif gitu. Atau enggak dia Kayak berperilaku buruk lah paksa sama gue gitu kalau kan. misalnya kayak dia gimana ya? Dia sombong kayak iya banyak lah yang kayak gitu, banyak banget sering terjadi di kota-kota besar terutama banyak lah. Kata besar. Nah tapi kita harus pikirin juga di Banjar ada nggak sih yang kayak gitu? Anjir kata besar apaan? Bantuin promote sawah gue dong gitu ya. Iya. anjing Shaka. Jadi kalau di Banjar tuh gue nggak tahu sih ya, tapi sejauh ini yang kayak lingkungan gue yang kayak temen-temen yang gue tahu tuh kayak so far sih nggak ada sih, tapi ada lah yang beberapa yang kayak, tapi sejauh ini kayak buat promo tuh ada juga sih yang beberapa, tapi kayak yang kayak small things saja. Iya. Gitu. Kayak minta sharein apa kayak ini kayak itu kayak gitu. Tapi kalau yang kayak masalah yang dari dulu yang kayak hitung gue belum main TikTok, terus kayak gue main TikTok tuh kayak the difference-nya tuh kayak cuman paling kayak ada yang beberapa yang kayak dulu tuh cuman yang kayak, lu tahu gak sih yang kayak cuman gara-gara SMA terus kayak follow-followan aja. Iya sekedar tahu. Terus pas yang kayak sekarang tuh yang kayak dia yang kayak nanti bales DM kayak nge-reply story atau apa, terus kayak tiba-tiba ngechat. Ada juga yang kayak tiba-tiba yang gue nggak pernah ngomong sama sekali sama dia, tiba-tiba ada yang kayak dia tiba-tiba dapet WA gue terus kayak, Lam di mana nongkrong yuk. Gue kayak ya Ini gue dapet WA dari bukannya mana nih? sombong. Nah gue nggak tahu. Nah gue tuh bukannya sombong atau gimana, tapi kayak gue nggak pernah ngomong sama dia sama sekali. Gue cuma kayak follow-followan aja. Maksud gue kayak serem gak sih? Kayak gue takut aja kayak ya Iya oke sih, lah, maksud gue nggak ada angin nggak ada apa, tiba-tiba yang kayak gitu loh. Tapi menurut gue itu juga hal yang biasa sih, masih oke aja, tapi gue nganggapnya kayak aneh aja gitu. Emang Orang kayak gitu. Nah nih kayak menurut lu pada nih, kalau gue kasih contoh ya, kita ngambil contoh dari yang tadi aja. Kayak misalnya dari fame aja deh, kalau nggak fame kayak nggak fame pun juga bisa kayak gini masalah. Jadi misalnya ada satu orang nih yang kayak tadi nggak pernah ngomong atau dulu malah pernah jahatin kita, tapi giliran kita punya sesuatu yang dia mau, misalnya kita tiba-tiba jadi naik daun atau tiba-tiba kita punya sesuatu yang dia mau, dia langsung baik-baikin diri dan dia langsung kayak nyoba deketin itulah, pencitraan atau apa gitu, nyari muka atau jilat gitulah, ya kan? Tapi kita juga kesel dong kayak, lu dulu pernah jahatin gua, lu dulu nggak pernah kenal gua, lu dulu nggak nganggep gua, terus sekarang lu malah baik-baikin gua gini, giliran gua punya sesuatu yang lu mau, ataupun gua udah naik daun gitu kan. Nah giliran kita tolak karena kita kesel gitu atau karena ya nggak adil lah gitu loh. Giliran kita tolak, dia malah ngejelek-jelekin kita lagi gitu loh. Kayak, Iya betul. apaan dah ini, pelit banget, sombong banget atau apa. Menurut lo orang-orang kayak gitu tuh harus diapain? Harus gimana gitu atau gimana sih? Iya. Atau enggak kayak ya udah akhirnya kayak bikin orang jadi kayak nggak suka sama kita gitu loh dengan kita nolak Iya, gitu. jadi narik itu orang lain buat nggak suka iya, kita. Iya. Bener anjing ada Kayak gitu. jadinya kayak di situ ceritanya tuh kita yang jahat gitu loh. Iya. 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 Weh bentar nih. Cuma by the way, karena lo dia nggak kenapa dapet buka yang dia batik, mau. Bang? Ada yang buka batik. Nih Saka nih yang buka batik nih bang. Itu batik kita ada garis-garisnya Batik itu. gue robek bang. Oh alah. Kalau buat gue kalau misalnya
kayak digituin sih. Pasti gue awalnya gue ladenin, tapi kalau udah lewat a certain point dimana kayak jelas banget ngegunain, lo harus kayak tarik garis gitu loh. Lo harus bikin garis, lo harus bikin boundary. Betul. Tapi ngomongnya jangan dengan cara yang kasar gitu, soalnya gampang banget situasi naratifnya dibuat gitu kayak Bener sih. bohong, cuman kayak lo beralasan aja, tapi beralasannya tuh yang kayak tegas gitu. Yang juga. Dan kalau bisa lu kumpulin bukti gitu. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba ngemuter balikin kata-kata gitu atau muter balikin Iya sih, cuman Kita kayak punya itu bukti bisa, cuman kalau orang kayak gue tuh malas gitu ributnya. Kayak gue tuh lebih kayak kalau udah naratif kesebar tuh gue udah malas, jadi kayak yaudah ikhlasin aja lah gitu. Iya. sama sih. Kayak Kayak bodo amat ini kalau aja enggak. kayak nge-convince orang kalau kita nggak jatuh susah aja gitu. You can please everyone gitu kan. ya kita kayak agak ganti naratif ya. Jadi ini lebih ke naratif tentang rumor lah, bisa dibilang rumor nggak sih? Nyambung ke rumor ya, karena kayak gue jujur aja nih kalau kayak yang dari gue denger ya, kayak kabar burung bla 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 gitu. Ada beberapa kayak rumor kesebar misalnya tentang gue atau tentang banyak orang lah. Dan itu pun salah, cuman kayak kalau misalnya gue personally buat hal-hal kayak gitu, gue malah mikirnya kayak oh, gue sendiri tahu itu bohongan, itu rumor kayak fitnah gitu. Dan gue agak sukanya itu gara-gara jadi teman-teman gue, teman yang benar-benar kayak bisa jadi teman gue itu orangnya yang kayak nggak gampang percaya rumor gitu loh, kayak jadi teman asli kayak Iya. mana ngomongnya ya nggak tolong lah. Tahu lah mana yang benar mana yang enggak gitu. Karena dia Iya, kenal tahu kita, mana yang karena benar, dia yang kenal enggak. kita dengan baik gitu loh. Ya, jadi kayak ngefilter temennya. Dan jadi kayak Betul. dan gue sendiri pun kayak mirip-mirip Syaka lah, kayak gue mager gitu, kayak mager harus ngurusin satu ini, kayak yaudah ikhlasin aja walaupun gue tahu itu salah, dan untungnya teman-teman gue juga tahu kalau itu salah, jadi ya gitulah. Iya benar. Terus nih, gue pengen ini dong dari lo semua, kayak ada nih orang yang misalnya ngerasa, bukan ngerasa, orang tuh udah ngerasa diperlakuin gak benar, tapi mereka belum tahu ciri-ciri toxic friendship tuh kayak gimana. Boleh deh dari lo semua satu-satu gitu. Nah, itu dia tuh. Coba siapa mulai duluan? Kita mulai dari gestar dulu kali ya, Alam ya. Oke. Gestar, gimana tuh Gestar? Ciri-ciri kalau misalnya pertemanan tuh udah mulai toxic gitu, Lam, gimana Lam menurut lo? Kalau menurut gue sih dari yang kayak gue pernah tahu tuh yang kayak kebanyakan tuh misalnya lu ada di friendship yang kayak ada beberapa orang gitu, terus kayak lama-kelamaan tuh kayak feels different aja, kayak misalnya ada 5 orang, terus kayak ada yang beberapa orang tuh yang kayak mereka tuh kalau lu nongkrong tuh yang udah yang kayak mereka udah punya topik beda sama yang lain gitu. Terus yang kebanyakan gue temu tuh misalnya kayak ada grup baru, itu tuh udah yang itu buat Grup dalam itu grup. yang tersebut itu ya. Sering Dalam terjadi grup. gitu. itu menurut gue yang kayak kalau udah sampai kalau lu di kayak friendship yang kayak udah ada grup baru, gue nyariin ya udah mending keluar aja. Apa enggak kayak Mending keluar. grup, ada grup di dalam grup. Wah, itu Iya. udah aduh. Grupnya siapa itu? Gue Karena gue jujur gue tahu agak harsh gitu ya, tapi kayak lu mau kayak mending keluar gitu. Lu kalau misalnya itu cuma nyakitin diri sendiri dan lu mau keluar dan mau tetap juga, Iya. mereka kayak tetap bakal kayak gitu. iya Ya, maksud gue mereka gak bakal peduli juga. iya kayak misalnya gitu loh, kayak what's the point gitu loh, kayak ya oke lah masih ya mereka pasti bilang kayak oh nggak apa-apa cuman grup baru ya oke masih temenan juga, tapi kayak dari yang kayak grup baru aja di situ kita udah tahu kenapa kita nggak ada di situ. Oh berarti mereka emang nggak mau Iya. temenan sama kita, atau mereka Betul. udah nggak percaya Iya. atau apa, ngapain Benar, stay benar, lagi gitu. Benar-benar. Iya benar. Tapi ya kalau misalkan dari gue sih advice, kalau lo udah ngerasa beda terus toxic sih, gimana ya, harus antara cut off atau nggak lo jaga distance. Soalnya lo kalau hangout sama orang-orang toxic, opsi itu cuma 2. Lo mau pendirian lo sekuat apapun, lama kelamaan lo bakal jadi grup itu, lo bakal jadi toxic. Atau nggak benar kedua, lo bisa kuat di pendirian, lo masih jadi diri lo, cuman orang-orang bakal mikir lo sama kayak mereka. Iya Ya kan? bener. Mereka bakal mikir kayak, oh lo sekaum sama mereka, gue gak mau main sama lu.
Iya. Jadi kayak nama lo terseret Kebawa gitu, jelek jadi juga, kebawa lu jelek. hanya Kayak bener-bener bawa cut jelek, off, bawa jelek. kayak iya contohnya mendingan kayak cut off atau lu tahan. ntar jatuhnya efeknya kayak lo bisa kenal nama orang, ntar kayak jatuhnya kayak lo pasti liat IG kan, mutual gitu kan, ntar katanya lo temennya ini ya, ikut temen ini, lo Iya. pasti sama Gue aja pernah kayak nih dia kayak gini-gini gitu. sama dia. Saran gue sih Iya, lo jangan temenan sama dia ya kayak gitu kan pasti Iya, iya, iya. Pasti Iya. ada aja nih. Korea Alpha nih gimana Pak? Gitu sih, gue kurang lebih sama, tapi kayak kadang tuh gimana ya, kadang tuh orang nggak kayak walaupun udah dikasih tahu mau kita teriak ke kupingnya kayak mau apa, kayak udah kita kasih tahu ciri-ciri lu tuh lagi di friendship yang toxic buat lu tuh cuma dimanipulasi, lu cuma diguna-gunain sama mereka, tapi mereka tetap kayak tutup kuping itu karena mereka nggak mau percaya gitu loh, kayak Nggak mau face gimana ya kalau gitu misalnya iya nggak mau kalau misalnya dia percaya apa yang gue omongin walaupun itu benar ataupun bohongan, ya kayak dia merasa kayak oh gue bakal ngehianatin teman-teman gue, padahal aneh. Dan dia juga dia pun juga nggak tahu gue apa yang gue omongin tuh benar atau enggak, karena dia sendiri nggak bisa ngelihat. Jadi rada susah sih untuk kayak off ataupun kayak ngedistant diri. Mungkin distant diri bisa ya. Bener, kalau sendiri sih bisa Pak. Tapi ya, Dan mau gimana salah pun satu juga cara- intinya kalau misalnya kita berhubungan dalam sama ya hubungan temenan kayak atau pacaran kayak apapun, tetap komunikasi sih, lebih baik diobrolin sebelum dan semakin parah. benar gitu. juga kata Shaka, kayak menurut gue yang ngedistant yourself gitu yang Shaka bilang itu aslinya cara ampuh sih, karena kalau lu ngedistant yourself, kalau mereka bener teman lu, mereka bakal nanya kayak lu Iya. kenapa kok Iya. jadi Iya, diem, diobrolin dulu kan. lu kenapa, kabar lu kenapa. Iya, kalau Iya. misalnya emang mereka nggak, ya mereka nggak bakal nanya. Iya, Dan itu bagus, berarti tanda-tanda buat lu untuk iya. leave friend group. Terus yang kayak Mending gua ngenandain gini loh, kalau di tongkrongan tuh kayak kalau lu emang kayak lu mau ngetes lu tuh di tongkrongan tuh kayak diterima apa enggak, kayak lu tuh kayak mereka tuh nganggap kehadiran tuh apa enggak gitu. Dari kayak Iya, misalnya iya, lu cabut duluan terus kayak lu mau kemana? Yang dulu dong. Iya Ah, kan? iya. Dari situ sih udah kerasa sih. Iya, Antara itu kalau misalnya Iya, ya itu tanda-tanda kecil banget loh. Kalau misalnya ini harusnya ya, kalau lu agak kayak bukan ya grup utama lah dalam tongkrongan itu, pasti kalau misalnya lu cabut, gue cabut ya, yuk. Ya sekian. Iya. Orangnya balik. Ya. Oh iya, hati-hati ya. Udah gitu doang. Itu doang, Udah udah. gitu. Iya benar. Kalau gue sih dari situ sih nandainya kayak oh oke, berarti itulah gitu. Dari situ tuh hal-hal yang udah gitu aja. kelihatan kayak mana mereka yang ngarepin kehadiran lo sama mereka yang bodo amat Iya. lo mau ada di sini atau enggak. Iya, iya. Benar. Kalau dari Matt gimana Matt? Ciri-ciri udah toxic friendship gitu. Ya tadi kayak pertama kayak yang lo bilang yang apa, yang grup dalam grup itu, Nah, terus betul. yang kayak apa yang nongkrong ya, terus kayak nongkrong kayak kalau misalnya kita mau cabut terus kayak mereka lo mau lakinya kemana gitu kan. Nah, menurut gue kayak it's fine. Kayak kalau misalnya kayak kita nongkrong kayak cuman hadir ya, gue sering kayak gitu, kayak nongkrong either buat absen muka doang gitu. Terus kayak and then ya pas gue ada kepentingan lain kan, kayak antara gue harus nemenin ibu gue atau mama gue ke rumah sakit atau gue harus ada les. Nah kalau misalnya menurut gue mereka bisa nerima dan kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu kan, masih ada besok-besok buat nongkrong gitu. Tapi kalau kayak mereka tiba-tiba lu alasan mulu gitu, itu kayak menurut gue udah ini sih udah kayak lewat batas aja, lewat limit. Iya benar. Ada beberapa yang kayak tongkrongan tuh yang kayak gini loh. Kayak kalau lu semakin semakin banyak lu nggak hadir, Iya, kayak lu iya. semakinnya dijauhin Semakin lo gitu sering ngeluangin waktu buat kita kayak lo makin dianggap utama gitu loh. Iya benar. iya Betul. karena gue sempet ngerasain gitu di ada tongkrongan gitu lah pokoknya. Terus kayak gue pas itu emang hari itu gue bilang gue nggak bisa cabut gitu-gitu, gue malah kayak dipaksa buat cabut padahal nenek gue lagi ulang tahun. Iya, Ada aja sih Mas. Ada aja. nggak ngertiin. Heeh. iya benar. Pertemanan tuh lucu men, kayak kadang lo bisa Kenapa tuh? dibikin terharu sama kebaikan temen lo, tapi lo juga bisa dibikin kayak ngerasa gimana ya, sakit padahal karena cuma kata-katanya doang gitu. Bener. Gue kadang ngerasain itu.
apakah itu kayak disengajain dia ngomong kata-kata itu atau walaupun kayak nggak sengaja gitu? Tergantung Ada sih. yang Soalnya kayak- kalau dari kata-kata tuh bisa dari teman asli dan teman palsu juga. Soalnya teman asli kan Iya. real friends tuh biasanya jujur. Mereka ngomong Iya. apa adanya. Hmm. Dan biasanya tuh kejujuran tuh yang paling sakit. Lebih sakit daripada fitnah, lebih sakit daripada betul. kejujuran tuh paling sakit kalau lo nggak siap denger ya. Menurut Jadi, gue kalau misalnya Tapi bagus. pertemanan gitu, kalau kita diomongin jelek misalnya sama temen yang bukan benar-benar temen tuh kayak kita nganggapnya kayak bodo amat lah, ya lo juga siapa gitu, lo juga bukan benar-benar temen gue, terus lo tiba-tiba ngomong kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman asli yang ngomong terus jujur lah, dia bisa dibilang jujur kayak atau bilang dia ngomongin kita di belakang padahal kita anggap dia teman asli kita, anjing itu sakit banget sih men. Iya, gue setuju. Two face ya berarti. Iya, itu sih. Lu pada kayak punya pengalaman two face itu kan sih, teman two face. Gue kalau two Teman face dua tuh, muka. kalau Two gue sendiri face sih tuh, lebih Gue ada kayak sih, gue ada. Kayak misalnya- bisa diambil ceritanya kayak, jadi gue punya temen nih, gue nganggap si temen gue tuh kayak, yuk kita udah taruh kepercayaan kita lah sama teman kita, iya kan? Kayak jadi kalau misalnya kita mau cerita rahasia kita kayak mau apapun, terus dia tuh bisa bilang kayak, ya gue keep kok santai karena kan gue juga temen lo, gak mungkin juga gue mau nyebarin ke siapa sih rahasia lo gini. Terus taunya di belakang kita kayak dia kayak sini tuh ternyata gini kan kayak anjing. Iya, bener. Itu nggak enak banget anjing. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba Kayak nge-spill diomongin privasi gitu sih. berarti. Iya, apalagi kalau misalnya itu privasi. Iya, Iya. privasi. Masalahnya kita udah taruh kepercayaan kita ke dia gitu loh, terus Mm. terserah dengan entengnya atau dengan gimana pun alasannya, tapi lo udah ngebongkar privasi gitu kan udah Iya. tai anjing. Iya. Kalau lu pada tuh tipe orang yang gimana, kayak kalau lu percaya sama orang, lu bakal tell everything about you gitu, atau lu tetap Kalau udah bener-bener percaya harus yang banget, nyari bener-bener kayak gitu. Kalau gue sih, kalau gue gitu. Kalau misalnya gue udah percaya, Kalau gue tuh kayak all or nothing. Gue tuh kalau udah percaya sama orang, gue bisa ngasih tau semuanya. Iya. Cuman gue nggak ada tengah-tengahnya gitu loh. Gue nggak ada yang kayak gue kasih secret ini, ntar orang ini gue kasih secret ini, gue nggak. iya. Kayak gue Iya. cuma ngasih secret tuh kayak bener-bener ke orang yang day one gitu. Cuman kayak dihitung pakai tangan lah kalian. Tahu. Ada banyak pasti. Jadi lo nggak kayak gue nggak nge-put myself in a position di mana gue bisa di backstab, gue bisa di fitnah. Soalnya dia nggak tahu apapun tentang gue. Betul. Dia mau ngomong apa? Ya sih. Bisa dibilang Iya, lo orangnya iya. agak susah percaya, Sak. Susah percaya sih, ya sih lumayan sih susah percaya. Iya. Kalau gue tau kenapa, gue tuh sebenarnya bisa banget baca gitu loh kalau orang ada maunya. Dan kadang gue ladenin juga dengan gue tahu tuh ada maunya. Soalnya gue kan kayak nggak mau jahat gitu. Cuman kalau misalkan gue udah ngerasa gue dirugin, gue bakal menjauh banget. Cuman asal gue ngerasa gue nggak dirugin sih, gue masih santai aja. Walaupun mereka bisa dibilang ngegunain atau apalah, tapi kalau misalkan gue nggak dirugin sih, gue ngeliatnya kayak gue berbaik hati gitu, membantu Iya. gitu aja, kayak ya udah asal gue nggak dirugin mah. Kalau gue, jadi apa sih Lam? Pertanyaan gue lupa anjing. Lu tuh tipe orang yang kayak lu kalau udah percaya sama orang, lu bakal tell everything gitu. Kalau gue iya sesuai sama yang ngomongin. Jadi kalau misalnya gue udah percaya sama orang, mau dia secret gue tuh gue kasih tahu kayak gue apain, pokoknya gue kalau misalnya gue udah berani naruh kepercayaan ke lo, gue siap nyeritain semua rahasia gue ke lo. Oh, Tapi soal lo bisa jaga rahasia gue atau enggak, ya kalau kebaca lah pasti kalau misalnya dia bisa dia ngebocorin rahasia gue kayak tanpa sepengetahuan gue, itu lo udah anjing ya kan. Itu anjing banget itu mah. gue setuju itu. Tapi kayak lu pada tuh tipe-tipe orang yang kayak, ini kan contoh gue juga agak mirip ya sama Jacob, all or nothing gitu ya. Jadi gue ngasih kepercayaan lu, sekalinya lu ngerusak, gue udah bener-bener gak bisa percaya sama lu lagi. Betul. Nah lu pada tuh orang-orang kayak gitu atau yang bisa ngasih kesempatan kedua. Ini jadi kayak hubungan ya, tapi ini Iya, adalah pertemanan cuman gitu. iya, Bisa cuman masuk dalam pertemanan hubungan juga. dalam teman Gimana lo ngejalanin second Mode, chance iya, orang, lu- entah apapun. Lu tuh orang yang bisa ngasih second chance gak? Gue nggak bisa. Kalau gue nggak bisa, kalau misalnya gue udah ngasih lo di secret gue, terus
lo bongkar tuh gitu aja ke temen lo kayak untuk alasannya cuma seru-seruan doang, untuk dijadiin bahan obrolan doang, gue udah gak bisa nih. Iya, gue setuju. Jujur gue menikatai Yang kita susah-susah. Kayak yang kita susah-susah untuk ngasih tahu lu enteng-enteng banget untuk ngasih tahu orang lain gitu ya. Yang lain, iya. Iya sih. Ya gitu ya, gimana ya orang Berat ya. berat, sedih semua. Kok berat ya topiknya hari ini? Berat Iya. ini. Ya ini sangat ini ya, orang-orang di sini pada curhat semua ya. Sebenarnya kalau friendship tuh luas men anjing. Bilang toxic friendship tuh luas, banyak jenisnya, kayak banyak gimana orang ngelakuinnya gitu ada aja nih, luas. Jadi Iya. ya ada aja lah, hati-hati aja. Intinya kalau misalnya lo punya temen terus lo ngerasa udah nggak benar, lo lihat pandang dari beberapa sisi dulu, baru lo bisa mikir kayak dia temen lo beneran atau bukan gitu lah. Iya benar. Tapi zaman sekarang susah loh, Apa? apalagi karantina gini online semua buat temen. Tapi justru kelihatan men, kalau misalnya yang lagi kayak gini-gini tuh mana ada yang tetap ada buat lo, mana ada Iya yang sih, benar sih. cabut, iya kan? Iya sih. Karena jujur gue pernah tuh waktu awal-awal COVID banget, dari ya teman-teman tongkrongan kayak teman-teman ini, teman-teman mana, ada aja yang hilang tiba-tiba gitu loh setelah dampak si Iya, COVID benar. ini. Dulu tuh namanya apa sih, PSBB? Iya, PSBB. Baru PPKM. Iya PSBB. Dulu waktu PSBB tuh wah ada banyak banget yang hilang anjing. Terus waktu gue mulai main TikTok terus orang-orang tahu gue anjing balik Mulai lagi balik tuh lagi orang-orang gitu. anjing. Orang-orang anjing itu balik lagi loh. Oke, jadi buat dari kalian-kalian gini ada nggak sih ngasih advice untuk ke penonton kita atau ke subscriber kita kayak gimana cara how to deal with toxic friendship? Oke, mulai dari gestar. Gestar selalu. Gestar, mulai gestar. Gestar tuh di sini gua nggak? Di sini. Ya start tuh di lagi Chan. Di Gua di gua sini. di sini. Sini sebelah Alfa. Wah. Sebelah gua Ujung Alfa. kiri gue. Sikat Lam, Oke. gimana Lam? Nah, Oke. Dalam Kalau advice dari gue tuh menangani kayak toxic friendship tuh kayak lu nggak usah takut kayak lu kehilangan temen-temen lu nggak usah takut lu bakal kehilangan circle lu itu. Walaupun lu udah tahu itu udah nggak bagus buat lu, itu udah nggak sehat, tapi gue tahu lu kadang ada yang kayak berpikir kayak mereka takut aja, takut kehilangan temen, takut kehilangan rumah. Betul. Iya. Walaupun mereka udah tahu kalau itu udah yang gak sehat banget gitu. Karena menurut gue kayak hidup tuh kita kan pasti berjalan dong, kayak lu bakal ketemu orang baru, lu bakal ngelakuin hal yang baru-baru, lu bakal punya experience yang kayak banyak banget di hidup. Apalagi kita masih kayak belasan kan, kayak masih jauh banget. Jadi menurut gue kayak ya udahlah, kalau lu udah merasa udah nggak sehat, mending lu cabut aja gitu, nggak usah takut. Kalau dari gue kayak iya agak mirip sama Alam. Kalau misalnya kayak udah lo ngerasa nggak baik di hubungan lo tapi lo takut untuk nge-explore ke depan, atau misalnya lo takut, bisa dibilang lo takut keluar dari zona nyaman lo, tapi ya ngapain lo tetap stay di zona nyaman lo kalau menurut lo itu udah nggak aman, udah nggak nyaman. Iya Bener. benar. Gue setuju. Ya aku gimana Po? dari John Dory. Oh Lihat Po. iya, kalau dari gue tuh gimana ya, kayak ya waspada aja sih, karena banyak banget orang yang nggak bisa ngeliat tanda-tanda kalau dia tuh ada di toxic friendships gitu loh. Kayak di Betul. toxic circle, susah banget tuh ngeliat tanda-tandanya. Jadi menurut gue kalau emang lu udah merasa dirugiin dan lu harus maksain diri untuk ngelakuin sesuatu, menurut gue lu harus kayak cek aja sih, kayak waspada aja sih. Kecuali kalau misalnya lu kayak masih yaudah gue bodo amat gue dimanipulasi atau enggak, gue bodo amat gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lu nyampe harus kayak maksain diri untuk ngelakuin sesuatu yang mereka mau, yang dalam ini hal negatif ya, dalam konteks negatif, itu menurut gue ya waspada ya sih. Karena apalagi kalau misalnya ada teman lu yang udah ngasih lu tuh di toxic friendship, menurut gue dengerin sih, jangan kayak diabain, jangan tutup kuping gitu. Dan lu harus ya paksain diri sih keluarin dari comfort zone, karena kadang itu susah. Tapi ya daripada lu sakit mulu gitu, daripada lu dirugiin mulu, dimanipulasi mulu, itu sih.
Enggak. At least kalau misalnya dapat advice tuh nggak usah langsung dilakuin, tapi pikirin dulu gitu ya kan. Iya. Jangan cuma tutup kuping dong. Benar-benar. Soalnya kadang takutnya yang ngomong kalau teman kita toxic tuh malah dia yang toxic Toxic, gitu loh. bisa Jadi jadi, iya. bener. kita nggak bisa percaya siapa-siapa gitu loh. Susah. Iya benar. Sikat Syaka, dari lo gimana? Syaka gimana? Bapak Topi, merci. Iya. Kalau dari saya gimana ya? Yoi, sikat. Wih, Syaka Teguh. Oke, Golden Way Shaka ya. Pokoknya kalau dari gue, advice tuh jangan terlalu vulnerable lah ke orang-orang yang lo baru kenal. Maksudnya jangan trust issues juga orang ya, jangan kayak gitu banget. Cuman jangan terlalu gampang lo langsung kayak ngoceh. Soalnya gue tuh paling kayak gatel tuh sama orang yang kayak baru kenal langsung cerita semuanya kayak buset santai. Gue Santai. kenal sama lu. Betul. Kayak Iya sih, kayak orang-orang kayak gitu tuh gampang banget disakitin, pokoknya kayak gampang banget lu kata-kata lu diputer-puter sama mereka, semua secret tuh dibuang kayak gampang banget. Jadi Jangan ya. lo kalau takut di backstep dan lo tahu lo gampang dibego-begoin, mending lo jangan banyak ngomong lah intinya. Jangan gampang percaya sama orang. Kayak lo cukup nemu 1, 2, 3 orang aja udah cukup yang lo bisa percaya. Lo ceritanya sama mereka mulu. Udah, tuh tempat nyaman lo, nggak usah kemana-mana lagi. Benar-benar. Bener banget. Dari gue. Quality over quantity. Yes. Benar. Matt, gimana Matt? Kalau dari gua tuh Mati gimana? misalnya menurut lo udah emang toxic atau ini mending kasih jarak. Cuman kalau misalnya emang dia emang gak peduli sama lo, mending menurut gua cut off. Iya. Wah, berat ya topik hari ini ya. Ya sangat. Tapi seru sih kayak agak gimana relatable gak sih? Iya, Relatable. Dan Ya semua orang bisa Banyak relate ya. orang yang- Kalau topik cinta tuh iya, kadang orang belum merasain. Kalau sekarang tuh Bener. iya. Iya benar. Tapi buat Kalau lo friendship ngerasain ada terus dengerin general. podcast kita kayak intinya lo kedepannya lebih hati-hati aja gak sih? Iya benar. Kayak kasar-kasarnya nih. Gue kayak ada quotes agak kasar tapi kayak jangan terlalu gampang percaya orang lah. Iya. Iya benar. Tapi bukan berarti nutup diri ya, cuman kayak iya lebih berhati-hati aja sih. Karena apalagi sekarang kayak banyak banget yang backstep, two face gitu-gitu kayak ya. pintar milih percaya orang, kayak pintar milih temen. Iya benar. Oke. Mungkin cukup ya hari ini. Semoga aja karena dengar podcast ini kalian jadi tahu ciri-ciri toxic friendship dan kalian bisa keluar dari hal tersebut. Ya, gitu sih. Gitu sih topik hari ini. Ngapain lagi? Kayak jadi lesson aja gitu gak sih? Iya benar. Kenapa ini orang-orang anjing? Apa lanjut. Penutupan. Oke, mungkin sekian dari untuk hari ini. Untuk episode 3 ini makasih banget juga buat Alam udah Oke, sama-sama. Thank you hadir juga. di sini dan jadi ngobrol-ngobrol sama kita. Alam, makasih banget ya udah berbagi pengalaman dan bertukar pikiran. Nah, Jangan anjing. lupa like, comment, dan subscribe dan follow Spotify dan sosial media kita. Nah, betul. Dan juga bisa Jangan lupa juga nih follow Alam nih. follow Alam nih Oke. di IG-nya apa Kalau Alam? alam, Iya. Ya. Nah, itu dia. di mute pemerintah. Lu jangan lupa juga guys dengerin Jangan lupa podcastnya Alam. dengerin podcastnya Alam. Namanya Alam. podcastnya apaan? Betul sekali. Nah, Nama siapa? Nah. Nama Nomor siapa? siapa? Langsung aja cari di YouTube Biasa. masih ada tuh. Nama podcastnya apaan? Podcastnya apaan? Nama Nomor podcastnya siapa? apaan? Nomor siapa? Nomor podcastnya apaan? Bingung. Passwordnya password. Iya. Iya. Apa? Kita nggak tahu. Oke, jadi sekian ya dari kita-kita ya. Sekian dari Ya, dari podcast. Iya, dari kita-kita. Jadiin lesson lah intinya. Oh Terus ya, benar, buat betul. next Kalian yang topik mau dan next request guest star, topik atau request guest star kalian bisa komen di YouTube komen atau misalnya jawab di question box bener. kita di Instagram, langsung cek aja Instagramnya. Tapi gesternya Betul, jangan yang susah betul. dicapai, jangan kayak Deddy Kobuser. Iya, gesernya yang realistis gitu. realistis. Oke. Tolong sensorin siapapun yang ngeditin tolong sensorin di geser kita selanjutnya. Ah, Berat, Tolong sensor ya. berat. Udah 3 episode lah kita ngomongin kayak gitu loh. Anjing. Gak jadi ya. Tolong sensor Matthew.
Sensor lu, Matt. Belum pada move on aja lu pada parah banget. Okay, I think that's all for today's episode. Thank you for watching. See you next episode. See you on the next episode. Bye Bye, guys. bye.